Saat itu Hani menikah dengan seseorang temannya di waktu kuliahnya dulu. Setelah lulus kuliah, Benny mempersunting Hani. Namun setelah menikah dengan Benny, Hani tidak diperbolehkan oleh Benny untuk bekerja. Padahal sebenarnya Hani walaupun sudah menikah, ingin tetap berkarir. Setelah menikah, Hani diboyong oleh Benny, suaminya itu, ke rumah orang tuanya Benny. Ya, Hani tinggal bersama mertuanya di rumah yang mewah dan besar berlantai 2. Ketika awal-awal menikah, Hani menempati rumah mertuanya itu. Dia merasa aneh, karena semua orang yang ada di rumah itu atau tinggal di rumah Bu Warni itu tidak diperbolehkan untuk mengucap salam jika masuk ke dalam rumah. Tidak boleh melaksanakan ibadah dan tidak boleh membaca doa-doa apapun. Membaca Al-Quran juga tidak boleh, padahal semuanya muslim. Sebenarnya Hani merasa risih dan tidak tenang tinggal di sana. Tapi mau bagaimana lagi, Hani harus ikut dan nurut suami. Hani kalau mau melaksanakan ibadah sholat selalu pergi ke musola atau masjid terdekat rumah mertuanya. Karena sempat ketahuan Hani tinggal di rumahnya saat wudhu akan melakukan sholat, ketahuan ibunya Benny, dan Hani dipentak habis-habisan karena mau melaksanakan sholat. Itu posisinya dulu saat Hani baru pertama kali pindah ke rumah mertuanya itu. Setiap hari Hani yang melakukan semua pekerjaan rumah mertuanya. Karena semenjak Hani tinggal di rumah mertuanya, pembantunya itu dipecat dari rumahnya. Dan Hani sekarang yang menggantikan semua tugas pembantunya itu. Sedangkan suaminya itu sibuk bekerja. Benny bekerja di perkantoran. Benny menjabat sebagai seorang manajer. Mulai berangkat dari pagi hingga petang setiap harinya, dan jarang sekali di rumah. Di rumahnya hanya malam hari untuk istirahat tidur. Mertuanya Bu Warni itu sangat galak dan cerewet sekali kepada Hani. Karena kesalahan sedikit saja langsung dimarahi dan diceramai habis-habisan. Pernah Hani akan menyapu ke dalam kamar yang ada di lantai 2. Kamar itu selalu tertutup. Hani berusaha membuka pintu itu untuk membersihkan. Namun tiba-tiba saja mertuanya itu datang mengagetkan Hani. "Mau apa kamu?" tanya Bu Warni. "Mau nyapu, Bu. Ini kan kamarnya nggak pernah dibersihkan, pasti debunya banyak," ucap Hani. "Jangan coba-coba ya kamu masuk ke dalam kamar ini. Kalau kamu sampai masuk ke kamar ini, tanggung sendiri akibatnya," kata Bu Warni. "Memangnya ada apa, Bu, dengan kamar ini?" tanya Hani. "Sudah, tidak usah banyak tanya. Ikuti saja apa yang ibu katakan," tegas Bu Warni. Iya, Bu," jawab Hani dengan menunduk ketakutan. Karena dipelototi oleh kedua matanya mertuanya yang sangat tajam. "Sudah, sana beres-beres ke tempat yang lain," ucap mertuanya. Akhirnya Hani meninggalkan depan kamar tertutup itu dan membersihkan ke ruangan yang lainnya. Waktu itu Hani sempat melamun saat memasak karena dia masih memikirkan kamar yang tertutup itu. Namun tempe yang digorengnya itu tiba-tiba saja hangus. Akan tetapi Hani belum sadar kalau tempenya itu gosong. Terciumlah aroma tempe yang gosong itu sampai ke kamarnya Bu Warni. Bu Warni pun datang menghampiri ke dapur. Dia memarahi Hani habis-habisan. "Ya Allah, Hani, kamu itu masak tapi malah melamun," teriak Bu Warni. Sontak Hani pun terperanjat kaget. Iya, Bu, kenapa?" tanyanya. Kenapa? Tuh, lihat, tempenya kosong," ucap Bu Warni. "Astagfirullah, aku lupa, Bu," jawabnya Hani. "Makanya kalau masak itu jangan melamun. Mikirin apa sih? Jadi buang-buang makanan kan itu. Siapa yang mau makan kalau sudah kosong seperti itu?" cecar mertuanya. "Iya, Bu, maaf, aku salah," ucapnya Hani. "Gampang sekali kamu minta maaf. Sebagai gantinya nanti kamu belikan ibu makanan di luar pakai uang kamu," ucap ibunya. Mertuanya ini walaupun kaya raya namun pelitnya minta ampun. Singkat cerita, suatu malam Hani terbangun dari tidurnya karena ingin buang air kecil.
Hani pun dengan perlahan-lahan jalan kaki menuju ke toilet yang ada di dekat tangga. Tiba-tiba setelah selesai dari toilet, Hani mendengar ada suara orang yang sedang berbicara, seperti dari lantai atas. Hani pun penasaran. Dia melihat kamar yang tertutup itu terbuka sedikit dan terlihat dari lantai bawah, karena kamarnya itu tepat berhadapan dengan tangga. Dari kamar itu terlihat keluar kepulan asap yang menyeruak ke hidung Hani, seperti bau kemenyan. Saat Hani mulai melangkahkan kakinya mau naik ke tangga, seketika terdengar suara langkah kaki dari kamar itu. Akhirnya Hani mengurungkan niatnya dan kembali ke kamarnya sebelum ketahuan mertuanya. Hani tahu kalau di kamar itu adalah mertuanya. Soalnya hanya mertuanya saja yang boleh masuk ke dalam kamar itu. Keesokan harinya, suaminya izin pergi ada rapat dengan rekan kerjanya. Padahal hari ini hari Minggu. "Loh, kamu mau kemana, Mas? Ini kan hari libur," tanya Hani. "Ada rapat," jawabnya singkat. "Aku izin pergi rapat dulu ya," ucap suaminya. "Iya Mas, hati-hati ya," jawab Hani. Kebetulan mertuanya Bu Warni sedang pergi entah kemana. Muncullah dalam benak Hani rasa penasaran dengan ruangan itu. Akhirnya Hani dengan penuh perlahan dan kehati-hati masuk ke dalam kamar itu. Krek. Pintunya Hani buka dengan perlahan. Saat Hani sudah masuk ke dalam kamar itu, terlihat semua interiornya berwarna hitam. Ada beberapa sesajen, kembang-kembangan, dan kemenyan. "Astagfirullah, tempat apa ini?" ucap Hani dalam hati. Hani pandangi semua isi kamar itu. Mata Hani tertuju pada sebuah tongkat besar yang ada di pojok kamar berdiri tegak. Tongkat itu berwarna hitam pekat. Hani pandangi dengan seksama dengan kedua matanya. Tiba-tiba saja tongkat hitam itu berubah bentuknya. Warnanya masih sama hitam. Hanya saja tongkat itu bergerak dan lebih besar. Saat Hani amati terus-menerus, ujung tongkatnya berubah menjadi kepala dengan lidah yang menjulur maju mundur. Betapa terkejutnya Hani saat melihat tongkat itu ternyata berubah menjadi sosok ular yang sangat besar. Ular itu menatap tajam ke arah Hani seperti ingin menerkamnya. Tubuhnya Hani langsung bergetar dan merinding. Kakinya kaku, susah untuk digerakkan. Karena takut, Hani mencoba untuk melangkahkan kakinya dan kabur dari ruangan itu. Tak lupa Hani pun menutup pintu kamarnya itu supaya tidak ketahuan oleh ibu mertuanya. Hani lari-lari ketakutan dengan napasnya ngos-ngosan menuju ke dalam kamarnya. "Ya Allah, kenapa ada ular besar seperti itu di rumah ini?" ucapnya dalam hati. Singkat cerita, dari kejadian itu, setiap malamnya Hani mendapat gangguan yang membuat Hani tidak tenang dan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, Hani melihat ada bayangan hitam di kamarnya. Bayangan hitam itu selalu datang. Namun, Hani tidak terlalu menghiraukan akan bayangan hitam itu. Terkadang juga saat sedang berbaring di kasurnya, Hani mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Pernah juga Hani melihat ada kepala ular dengan lidah yang menjulur maju mundur melewati lubang ventilasi udara kamarnya. Namun, nanti beberapa saat kemudian menghilang dengan sendirinya. Setiap pukul 12 malam, pasti ada suara batu-batu kerikil yang berjatuhan di atap kamarnya. Namun anehnya yang mendengar hanya Hani saja. Benny, suaminya ini tidak mendengar suara apapun. Sempat juga Hani jatuh sakit karena diganggu terus-menerus setiap harinya. Hampir seminggu Hani jatuh sakit. Akan tetapi Hani tidak diperbolehkan oleh mertuanya dirawat di rumah sakit. Akhirnya Hani hanya dirawat di rumah saja. Itu pun Hani merawat dirinya sendiri. Suaminya sibuk bekerja, sedangkan mertuanya itu tidak mau sama sekali merawat Hani. Meskipun sakit, Hani masih berusaha kuat untuk membereskan pekerjaan rumahnya. Setelah beberapa hari sakit, akhirnya Hani sembuh kembali. Suatu ketika, Hani mengeluh mual-mual dan selalu muntah-muntah setiap harinya. Suaminya pun khawatir. Akhirnya Benny membawa Hani ke rumah sakit untuk diperiksa. Kebetulan saat itu Benny libur bekerja.
Jadi dia ada waktu senggang untuk menemani Hani ke rumah sakit. Namun mertuanya itu benar-benar tidak peduli sama sekali dengan Hani. Bu Warni tidak mau ikut mengantarkan Hani. Sesampainya di rumah sakit, Hani langsung diperiksa oleh dokter. "Bagaimana dok dengan keadaan istri saya?" tanya Benny. "Selamat ya Pak, Bu, kalian akan menjadi orang tua," ucap dokter. "Maksudnya dok?" timbal Hani. "Bu Hani tengah hamil, udah telat sekitar 2 minggu, ucap dokter. "Alhamdulillah," ucap Hani dan Benny. Ternyata Hani positif hamil. Akhirnya yang ditunggu-tunggu mereka berdua selama ini datang juga. Benny dan Hani sangat bahagia sekali mendengar pernyataan dari dokter. Mereka pun pulang dan memberitahu kepada Bu Warni. Namun saat diberitahu tentang kehamilan Hani, ibu mertuanya hanya biasa saja responnya. Akan tetapi saat tahu Hani ini hamil, Bu Warni menjadi sangat baik dan tidak pernah membentak atau memarahi Hani. Bahkan Hani sekarang tidak diperbolehkan untuk beres-beres pekerjaan rumah. Itu membuat hati Hani senang, dan Hani pikir dengan adanya buah hati yang dikandungnya membuat ibu mertuanya itu berubah, karena ibu mertuanya ingin punya cucu. Bulan demi bulan pun berlalu. Usia kehamilannya Hani sudah 9 bulan, dan Hani pun segera akan melahirkan anak pertamanya. Singkat cerita, Hani sudah melahirkan anaknya yang pertama, cantik dan tumbuh sehat. Namun, saat setelah Hani melahirkan anaknya, Hani bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Hani didatangi oleh sosok ular besar yang saat itu dia lihat di dalam kamar tertutup. Ular itu menatap tajam dan mengatakan kepada Hani, "Serahkan bayimu sekarang," ucapnya. "Tidak, kamu siapa?" jawabnya. "Bayimu itu sekarang sudah menjadi hak milikku," kata ular itu. Seketika Hani terbangun saat pukul 2 dini hari. Dengan nafas yang ngos-ngosan dan keringat yang bercucuran membasahi seluruh bajunya, Hani melihat ke arah bayinya yang masih berusia 2 hari itu. "Alhamdulillah masih ada," lenguhnya. Namun saat Hani mendekati tubuh bayinya itu, Hani mencoba menggendongnya. Saat digendong, tubuhnya terasa kaku dan tidak ada nafasnya sama sekali. Sontak Hani panik dan menangis dengan sejadi-jadinya. "Mas, bangun mas!" teriak Hani. "Ada apa?" tanya Benny. "Kenapa kamu nangis gitu?" imbuhnya. "Anak kita mas, anak kita meninggal," ucap Hani dengan air mata yang mengalir deras ke pipi. "Kamu jangan bercanda," jawab Benny. "Benar mas, lihat dia sudah tidak bernafas, bahkan tidak menangis," ucap Hani. Benny pun sangat sedih saat mengetahui itu. Benny langsung memberitahu ibunya soal anaknya itu. Mertuanya itu juga ikut sedih karena cucu pertamanya itu meninggal tanpa sebab. Namun ibu mertuanya itu tetap saja menyalahkan Hani. "Kamu itu gak becus ngurus anak, baru beberapa hari saja anakmu langsung meninggal," ucap Bu Warni. Hani sangat sakit hati mendengar apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya itu. Padahal Hani juga tidak tahu apa penyebabnya bayinya bisa meninggal. Singkat cerita, Hani masih saja terus meratapi kesedihannya. Namun suami dan ibu mertuanya sudah terlihat biasa saja. Setahun kemudian, Hani hamil untuk yang kedua kalinya. Hani benar-benar menjaga kehamilannya itu supaya tidak terjadi hal yang sama dengan anak pertamanya. Hamil keduanya ini, ibu mertuanya biasa saja, tidak sepeduli saat Hani hamil pertama. Namun, Hani mencoba bersabar dan ikhlas menerima sifat mertuanya itu. Setiap malam Hani mendapat gangguan-gangguan lagi seperti biasanya, dengan datangnya bayangan hitam di kamarnya. Kepala ular yang muncul dari lubang ventilasi
dan suara kerikil berjatuhan. Hani berusaha terus berdoa dan mengelus perutnya yang sudah semakin membesar. Meskipun tidak diperbolehkan ibu mertuanya untuk membaca doa apapun di rumah itu, akan tetapi Hani masih tetap berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam-malam tertentu, Hani melihat ibu mertuanya itu selalu masuk ke dalam kamar tertutup itu dan membawa sesajen. Hani tidak mau berpikir macam-macam dengan mertuanya itu dan tidak mau ikut campur dengan urusannya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Hani melahirkan anak keduanya berjenis kelamin laki-laki. Malam itu, bayinya nangis dan minta minum ASI. Hani pun terbangun untuk memberikan anaknya ASI. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba anaknya terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Hani pun mulai panik kembali. Ia menangis sejadi-jadinya. "Kamu kenapa, Han?" tanya suaminya. "Lihat mas, anak kita, dia tidak bernafas lagi," ucap Hani. Dan di hari meninggalnya anak kedua Hani, ibu mertuanya biasa saja, tidak merasakan kesedihan sama sekali. Malah ibunya mengatakan yang membuat Hani sakit hati. "Sudahlah Han, biarkan saja. Nanti kan kamu juga bisa mengandung lagi, punya anak lagi. Tidak usah terlalu bersedih," ucap ibunya. Hani benar-benar sangat bingung dan terpukul sekali, sampai Hani tidak nafsu makan sama sekali. Tubuhnya tak terurus karena masih memikirkan kedua anaknya yang meninggal begitu saja setiap 2 hari setelah lahir. Singkat cerita, saat itu suaminya pergi keluar kota karena ada rapat dengan klien yang ada di luar kota sekitar 2 minggu lamanya. Hani mengabari salah satu sahabatnya yang sudah lama sekali tidak pernah bertemu selama mereka menikah masing-masing. Namanya Eci. Eci ini sahabatnya sejak mereka sekolah SMA dan kuliah. Eci berada di kota lain karena dia ikut dengan suaminya. "Halo, assalamualaikum Ci," ucap Hani. Hani menelpon Eci dengan nada yang sangat lirih sekali di dalam kamar, karena Hani takut kalau ibu mertuanya itu mendengar ucapan salam Hani. "Waalaikumsalam Han, tumben nelpon Han, ada apa?" tanya Eci. "Iya nih, aku pengen ketemu kamu. Kamu bisa nggak datang sini? Aku mau curhat," ucap Hani. "Iya Han, nanti aku izin dulu sama suamiku," jawab Eci. Beberapa hari kemudian, akhirnya Eci mengabari kalau dia akan datang ke rumahnya Hani hari ini. Eci datang dengan menggunakan bus dengan perjalanannya sekitar 3 jam. Setelah 3 jam, akhirnya Eci sampai. Dia menghubungi Hani karena Eci belum tahu di mana rumah mertuanya Hani. "Halo Han, aku sudah sampai di terminal nih. Kamu jemput aku ya," ucap Eci. "Oh iya Ci, ini aku mau ke terminal," jawab Hani. Akhirnya Hani pun menjemput Eci ke terminal. Kebetulan lokasi terminalnya tidak terlalu jauh dari rumah mertuanya Hani. Sesampainya di terminal, mereka berdua tidak langsung pulang ke rumah mertua Hani. Mereka ngobrol terlebih dahulu di sebuah kafe yang dekat terminal. Eci melihat Hani semakin kurus dan tidak terawat seperti dulu. Bahkan sekarang terlihat seperti tua dengan kulit kusam. "Han, kamu kok sekarang kurus begini? Kamu kenapa?" tanya Eci. "Nah, itu dia Ci. Makanya aku mau curhat sama kamu," jawabnya. "Ya, silakan. Aku siap mendengarkan curhatan kamu kok," ucap Eci. Hani pun menceritakan semuanya kepada Eci tentang apa yang dialaminya selama ini. "Jadi sebenarnya aku itu udah tidak betah tinggal bersama dengan mertua. Apalagi dia itu galaknya minta ampun. Aku juga terpukul. Setiap punya anak selalu meninggal. Setiap harinya juga aku selalu diganggu oleh sosok-sosok," jelas Hani.
Hah, kok bisa, Han? Pantas saja kamu kurus gini, jawab Eci. Iya, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu kan punya kelebihan, jadi aku minta tolong apa yang sebenarnya terjadi di rumah mertuaku itu, ucap Hani. Ya sudah, nanti aku coba, Han, jawab Eci. Setelah selesai curhat-curhatan, Hani dan Eci pun kembali pulang ke rumah mertuanya Hani dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Hani. Sesampainya di depan rumah Hani, hawa yang dirasakan oleh Eci sudah tidak enak dan tidak nyaman. Ayo masuk, Ci, ucap Hani. Iya, Han, rumah mertuamu besar juga ya, ucap Eci. Hani hanya tersenyum ramah kepada Eci. Assalamualaikum, ucap Eci. Tiba-tiba saja mertuanya Eci datang keluar dan marah-marah. Kalau mau masuk, masuk aja, gak usah pakai ucap salam, ucap Bu Warni. Sontak Eci terkejut dengan apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya Hani. Saat itu Hani menjelaskan kepada Eci sebelum masuk ke dalam soal larangan yang dibuat oleh ibu mertuanya. Jadi di sini itu tidak boleh ucap salam, sholat, baca doa-doa apapun, ucap Hani. Kenapa bisa gitu, Han? Tanya Eci. Sudah, ikuti saja. Aku juga ikuti apa yang dia katakan, ucap Hani. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumahnya yang mewah dengan berbalutan warna putih dan keemasan, membuat suasana terlihat elegan. Saat itu juga Eci, Hani, dan mertuanya itu langsung makan siang di ruang makan dengan makanan yang sudah disiapkan oleh Hani sebelum menjemput Eci. Ayo makan, Ci, ucap Hani. Sebelum makan, Eci berdoa terlebih dahulu, tapi dia lupa kalau Bu Warni tidak suka. Akhirnya kakinya Eci disenggol oleh kaki Hani yang duduk berhadapan. Suasananya jadi hening seketika. Nanti kamu tidurnya di kamar tamu ya, dan jangan coba-coba untuk masuk ke dalam kamar lantai 2 yang tertutup itu, ucap ibu mertua Hani. Iya, Bu, jawab Eci singkat. Siang itu mereka berdua belum melaksanakan sholat duhur. Akhirnya Eci dan Hani pergi ke musola untuk melaksanakan sholat. Singkat cerita, malam itu Eci tidur di kamar tamu sendirian. Tiba-tiba saja Eci kebelet buang air kecil. Sekitar pukul 2 dini hari, Eci terbangun dan langsung pergi menuju ke toilet yang ada di bawah tangga. Setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba Eci mendengar suara bayi dan gemuruh di dalam kamar yang tertutup. Karena penasaran dan ingin mencari tahu apa yang terjadi dalam rumah ini, akhirnya Eci dengan perlahan-lahan menaiki tangga itu dan mencoba membuka kamar tertutup itu dengan penuh kehati-hatian karena takut Bu Warni itu terbangun. Saat pintu sudah terbuka, Eci dihadapkan dengan kamar yang isinya kemenyan dan kembang-kembangan. Tiba-tiba Eci menatap ke arah tongkat yang terletak di pojok kamar itu, dan saat dilihat, tongkat itu berubah menjadi sosok ular yang sangat besar sekali bentuknya. Ular itu bergerak dan menghampiri ke arah Eci dengan matanya yang tajam. Sontak Eci pun berlari dari kamar itu dan menutup kembali pintunya. Namun ular itu masih bisa menebus pintu yang sudah tertutup. Eci lari dengan terbirit-birit menuruni anak tangga. Karena Eci tidak menjaga keseimbangannya, akhirnya Eci pun terjatuh menggelinding dari tangga sampai bawah. Eci pun pingsan, tak sadarkan diri sampai pagi. Keesokan paginya, Hani terkejut saat melihat sahabatnya itu pingsan di lantai. Eci pun dibawa oleh Hani dan ibu mertuanya masuk ke dalam kamarnya kembali. Beberapa saat kemudian, Eci pun terbangun dan tersadar. Aku kenapa? Kalian kok ada di sini? Tanya Eci. Semalam kamu jatuh ya, terus pingsan? Tanya Hani. Mungkin kan aku nggak sadar, jawab Eci. Ya sudah, kamu istirahat saja, ucap Hani. Hani pergi meninggalkan Eci untuk mengambilkan kompres, untuk mengompres kakinya Eci yang lebam karena terkilir.
Sedangkan Bu Warni berbicara kepada Eci di dalam kamar. Awas ya kamu, kalau memberitahu Hani tentang apa yang kamu lihat. Kamu ini bisa melihat sesuatu kan? Kamu punya kelebihan, ucap ibu mertuanya. Apa sih maksud ibu? Jawab Eci pura-pura tidak tahu. Sudahlah, pokoknya jangan kasih tahu kepada Hani atau siapapun itu. Makanya kamu itu jangan coba-coba masuk ke dalam kamar itu. Tahu sendiri kan akibatnya kalau dibilangin ngeyel, ucap ibu mertua Hani. Hani pun datang dan ibunya itu langsung terdiam. Sini aku kompres dulu Ci, kakimu yang lebam itu, kata Hani. Makasih ya Han, maaf juga aku sudah merepotkan kamu, ucap Eci. Udah gak usah bilang seperti itu, ucap Hani. Gimana Ci? Sebenarnya kamu lihat apa semalam? Ceritain dong sama aku, imbu Hani. Nanti saja ya Han, jangan di sini ceritanya. Di sini ada nenek lampir, tidak aman, jawab Eci. Singkat cerita, setelah kejadian itu, tiba-tiba malamnya Eci selalu diganggu oleh bayangan hitam. Dan bayangan hitam itu berbentuk ular yang sangat besar sekali. Dan juga dalam tidurnya Eci bermimpi ada di sebuah hutan yang ada istananya. Dan di dalam istana itu terdapat banyak sekali ular. Namun Eci mendengar ada suara tangisan bayi dan anak-anak yang sangat banyak sekali. Sehingga Eci mendengar suara kegaduhan banyak orang yang ramai. Ketika di dalam hutan itu, Eci melihat ada sebuah ular besar yang dia lihat waktu di kamar yang tertutup di rumah mertuanya Hani. Ular itu dengan perlahan-lahan mendekati ke arah Eci. Eci mencoba untuk lari dan kabur akan tetapi tidak bisa, karena ular itu sangat besar dan melata dengan cepat sehingga bisa langsung menangkap Eci. Eci dililit oleh ular besar itu dengan erat di tubuhnya, membuat Eci sesak nafas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akan tetapi Eci berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya dengan terus berusaha dan berdoa. Beberapa saat kemudian, akhirnya Eci terlepas juga dari lilitan siluman ular besar itu. Namun tiba-tiba Eci mendengar suara anak-anak kecil itu yang memanggil-manggil namanya dan melambaikan tangan kepada Eci. Ternyata saat Eci terbangun, Hani sudah ada di sampingnya. Dan katanya Eci sudah tertidur selama 3 hari. Padahal perasaan Eci hanya tertidur beberapa jam saja, seperti malam-malam biasanya. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga Ci, ucap Hani. Loh, memangnya aku kenapa? Kan aku tidur semalam, jawab Eci. Kamu itu sudah tidur selama 3 hari Ci, makanya aku cemas dan selalu menunggu kamu di sini, jawab Hani. Masa sih? Perasaan aku tidur hanya semalam saja, sama seperti malam biasa-biasanya, ucap Eci. Singkat cerita, siangnya Eci dan Hani pergi ke kafe. Eci menceritakan semuanya kepada Hani tentang yang dilakukan oleh ibu mertuanya itu. Sepertinya ibu mertuamu itu melakukan pesugihan, Han. Soalnya aku mimpi aku dibawa ke alam lain dan di sana banyak suara bayi menangis. Itu pasti ada anakmu yang sudah dijadikan tumbal olehnya, ucap Eci. Astagfirullah, jawab Hani. Saran aku, lebih baik kamu segera pindah dari tempat itu, Han. Aku takut nantinya kamu yang akan jadi tumbal berikutnya, ucap Eci. Iya, nanti aku coba bicarakan sama suami aku dulu ya, jawab Hani. Ya sudah, kita pulang. Nanti ibu mertuamu curiga, ucap Eci. Malam harinya, Eci melihat ibu mertuanya Hani itu membawa sesajen dan masuk ke dalam kamar tertutup itu. Eci sudah paham kalau Bu Warni itu pasti akan melakukan ritual. Akan tetapi, Eci berpura-pura tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Warni. Ternyata malam itu Bu Warni melakukan ritual dan sosok siluman ular itu berbicara dengan Bu Warni.
kalau sosok siluman ular itu sudah suka dengan Eci dan menginginkan Eci untuk menjadi istrinya. "Kapan saya akan diberi makan?" ucap siluman ular itu. "Ya, nanti ya. Saya coba cari targetnya," jawab Bu Warni. "Aku sebenarnya suka sama wanita itu. Aku ingin dia jadi istriku," ucap sosok siluman ular. "Siapa? Eci?" tanya Bu Warni. Ular siluman itu menganggukkan kepalanya, pertanda dia mengiyakan apa yang diucapkan oleh Bu Warni. "Iya, nanti saya coba," ucap Bu Warni. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Bu Warni berbuat baik sekali kepada Eci. Tidak seperti biasanya yang selalu judes dan tidak mau bicara dengan Eci. Akan tetapi hari ini Bu Warni masak banyak untuk Eci. Karena perasaan Eci tiba-tiba tidak enak dan hawa yang dirasakan pun tidak nyaman, akhirnya Eci memutuskan untuk hari ini pulang dari rumah mertuanya Hani. Namun saat Eci sedang sarapan dengan Hani di ruang makan, Bu Warni malah masuk ke dalam kamarnya Eci. Bu Warni meletakkan sesuatu ke dalam tasnya Eci yang akan dibawanya pulang. Namun Eci belum mengetahui apa yang dilakukan oleh Bu Warni. "Oh ya Han, hari ini aku mau pulang ya. Soalnya kasihan anak aku nungguin aku pulang," ucap Eci. "Ya, buru-buru banget sih Ci. Aku kan masih pingin sama kamu lebih lama. Soalnya jarang ketemu," ucap Hani. "Iya, maaf ya Han. Nanti gampang kapan-kapan aku datang sini lagi," jawab Eci. "Ya sudah, kalau gitu nanti aku antar kamu ke terminal ya Ci," ucap Hani. Eci hanya tersenyum kepada Hani dan menganggukkan kepalanya. Setelah selesai sarapan, Eci buru-buru bergegas untuk mengemasi barang-barangnya dan berpamitan kepada Bu Warni. "Bu, saya pamit pulang dulu ya. Makasih sudah menerima kedatangan saya dan minta maaf sudah merepotkan ibu," ucap Eci. "Iya, tidak apa-apa Ci. Kamu hati-hati ya pulangnya," jawab Bu Warni. Akhirnya Eci pulang ke terminal, diantar oleh Hani dengan mobilnya. Sesampainya di terminal, Eci masih menunggu jadwal keberangkatan busnya. Tetapi Hani sudah langsung pulang karena dia harus melanjutkan pekerjaan rumahnya yang belum selesai. Akhirnya Eci mampir terlebih dahulu ke sebuah warung untuk istirahat dan menunggu jadwal keberangkatan busnya. Namun Eci merasa kalau dalam dirinya itu hampa dan tidak merasakan sesuatu, seperti kosong saja rasanya. Tiba-tiba ada sosok kakek tua yang memanggil-manggil. Akan tetapi Eci masih belum ngeh dan tidak menengok ke arah sosok kakek tua itu. Namun sosok kakek tua itu mencoba untuk mendekati ke tempat duduknya Eci. Neng, ucap kakek tua itu. "Iya kek, kakek manggil-manggil saya dari tadi," tanya Eci. "Iya Neng kok terlihat pucat sekali, Neng sakit?" tanya kakek tua itu. "Gak tahu kek, saya merasa hampa dalam diri saya dan tidak merasakan apa-apa," jawab Eci. "Sebenarnya sukmamu itu sudah hilang dari jiwa dan ragamu, makanya kamu merasa hampa," ucap kakek. "Hah, maksudnya kek?" ucap Eci yang masih belum paham. Ternyata sosok kakek ini memiliki kelebihan dan memiliki ilmu. Dia tahu tentang supranatural. "Ya Neng akan dijadikan tumbal oleh mertua temannya Neng," ucap kakek tua itu. "Kok kakek bisa tahu kek?" tanya Eci. "Coba buka tas kamu," pinta kakek tua itu. Akhirnya Eci membuka tas itu dan mencari apa yang dimaksud kakek. Ternyata Eci menemukan sebuah bungkusan kain putih yang di dalamnya tertuliskan nama Eci dan ada kembang-kembangan 7 rupa. Dan juga ada beberapa uang dengan jumlah yang banyak yang dibungkus menjadi satu dalam kain putih itu. "Ini apa kek? Kenapa ada bungkusan kain putih di tas saya?" ucap Eci.
Itu alat untuk menumbalkan kamu. Sebagian sukmamu sudah ikut ke alam sana. Uang yang ada di dalam tas kamu itu sebagai bayar nyawa kamu. Jika kamu sudah sampai rumah dan meninggal, ucap kakek tua itu. Kalau kamu segera pulang ke rumah, kemungkinan nyawamu tidak selamat dan kamu akan meninggal dunia. Tambahnya, terus aku harus bagaimana ini kek? Aku gak mau meninggal hanya karena dijadikan tumbal, ucap Eci. Kalau kamu tidak mau meninggal, kamu ikuti apa kata saya. Kamu harus ikut saya, dan saya akan menyelamatkan kamu, ucap kakek tua. Akhirnya Eci membatalkan tiket keberangkatannya untuk pulang ke rumah. Eci ikut dengan kakek ke rumahnya. Rumahnya kakek tidak terlalu jauh dari terminal, jadi mereka berjalan kaki. Letak rumahnya kakek berada di tengah-tengah sawah yang asri. Rumahnya pun masih terbuat dari bambu. Ayo masuk Neng, ucap kakek. Ini siapa bah? Tanya istrinya. Kasihan si Neng ini, harus Abah bantu, ucap kakek kepada istrinya. Lalu istrinya itu membuatkan minum untuk Eci yang terlihat pucat seperti orang yang sudah meninggal dunia. Ini Neng, diminum dulu. Kasihan kamu Neng, pucat sekali seperti itu, ucapnya. Terima kasih Bu, jawab Eci. Malam harinya Abah melakukan ritual di dalam rumahnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Eci pun duduk di sampingnya kakek itu dan ikut berdoa bersama. Eci melihat kakek tua itu sedang berbicara, entah berbicara dengan siapa. Ternyata Abah sedang berbicara dengan sosok siluman ular yang sudah melakukan perjanjian dengan Bu Warni. Kata siluman ular itu, jika nyawanya Eci ingin selamat, harus ada syaratnya sebagai gantinya. Apa syaratnya? Tanya kakek. Syaratnya harus menyiapkan kepala kambing hitam dan beberapa sesajen, ucap siluman ular itu. Baik, nanti saya usahakan, jawab kakek. Setelah selesai kakek itu berbicara dengan sosok siluman ular itu, kakek memberitahu kepada Eci tentang syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi, jin itu meminta syarat Neng. Jika Neng ingin selamat, ucap kakek. Apa syaratnya kek? Tanya Eci. Kamu harus membeli kambing hitam, dan nanti kepala kambing hitamnya itu untuk syaratnya, serta beberapa sesajen, jawab kakek. Kebetulan di dalam tasnya Eci masih ada sisa uang yang dibawanya dari rumah. Jadi Eci memberikan uang itu kepada kakek, supaya kakek saja yang menyiapkan semua syaratnya itu. Ini kek uangnya, saya minta tolong sama kakek. Kakek yang lebih tahu, ucap Eci. Ya baik Neng, semoga berhasil ya, ucap kakek. Akhir-akhir ini semenjak Eci tinggal di rumah mertuanya Hani, dia jarang sekali melaksanakan sholat. Dan kakek ini tahu kalau Eci itu akhir-akhir ini jarang sholat. Kamu jarang sholat kan? Sana sholat dulu biar tenang, ucap kakek. Iya kek, jawabnya singkat. Eci mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholatnya. Saat sholat Eci merasakan sakit pada dadanya. Entah kenapa tiba-tiba saja terasa sesak. Namun Eci berusaha menahan rasa sakitnya dan tetap melanjutkan sholat hingga selesai. Singkat cerita, keesokan harinya kakek tua itu pergi untuk mencari seekor kambing hitam dan beberapa sesajen untuk syarat ritualnya. Beberapa jam kemudian, akhirnya kakek datang dan membawa seekor kambing dengan sesajen seperti kembang 7 rupa, kemenyan, buah-buahan pisang, kelapa, ubi, dan lain sebagainya. Kambing hitam itu langsung disembelih oleh kakek dan diambil kepalanya saja untuk syaratnya. Malam harinya, Eci dan kakek melakukan ritual dengan membaca doa-doa yang dipimpin oleh kakek.
dan Eci hanya mengikuti saja apa yang dibacakan oleh kakek. Keduanya saling memejamkan matanya dan membaca doa dengan khusyuk. Tiba-tiba saja Eci dan kakek itu berada di sebuah gua yang sangat gelap. Namun di depan gua itu terdapat sebuah cahaya yang sangat terang menerangi ruangan gua itu. Di dalam gua itu, Eci melihat tubuhnya sendiri yang sedang diikat dengan rantai dan tidak berdaya. Eci melihatnya begitu sedih bahwa dia benar-benar melihat dirinya ada dua. Tiba-tiba keluar sosok ular besar dengan tatapan tajam dan matanya memerah, mencoba mendekati ke arah kakek dan Eci. Seketika Eci merinding dan ketakutan melihatnya. Kakek berbicara dengan sosok siluman ular besar itu dan bernegosiasi untuk kembalikan sukmanya Eci. Kembalikan sukmanya sesuai janji. Saya sudah membawa syaratnya yang kamu minta, ucap kakek. Namun sosok siluman ular itu sempat mengelak dan maksa untuk Eci dijadikan istrinya. Tidak bisa, dia akan saya jadikan istri, ucapnya. Akhirnya kakek berperang dengan sosok siluman ular itu cukup lama. Setelah berperang melawan siluman ular itu, akhirnya kakek yang menang. Dan ular itu pun akhirnya mengembalikan sukmanya Eci. Sedangkan kakek memberikan kepala kambing hitam dan sesajen untuk syaratnya. Setelah selesai mereka semua, kakek dan Eci kembali lagi ke dalam rumahnya kakek Abah. Eci sudah kembali normal seperti semula, dan kakek menyuruh Eci untuk segera sholat dan berdoa. Eci pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kakek itu. Dia sholat. Keesokan harinya, Eci berpamitan untuk pulang kepada kakek dan mengucapkan terima kasih. Kek, saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih, kakek sudah membantu saya, ucap Eci. Sebentar, sebelum itu, mana bungkusan kain itu? Sebelum kamu pulang, kita bakar dulu, ucap kakek. Eci mengambilkan bungkusan kain putih itu dari dalam tasnya dan diberikan kepada kakek. Ternyata saat bungkusan kain putih itu dibuka, semua kembang 7 rupa yang ada di dalam bungkusan itu sudah terlihat layu. Dan nama yang bertuliskan di kain putih itu, yang bertulisan nama Eci, juga sudah hilang memudar. Setelah bungkusan kain putih itu diberikan kepada kakek, kakek langsung membawanya ke belakang rumahnya dan langsung dibakar. Semuanya habis terbakar dan tak tersisa sama sekali. Kamu kalau mau pulang, langsung pulang, jangan mampir kemana-mana, ucap kakek. Dan ingat, jangan lupa untuk sholat, tambah kakek. Ya kek, saya terima kasih banyak ya kek, ucap Eci. Akhirnya Eci pun pulang ke rumahnya dengan selamat. Hari berikutnya, Eci mendapatkan kabar dari Bu Warni, ibu mertuanya Hani, kalau Hani meninggal dunia, dan meninggalnya tidak tahu karena apa. Saat itu Hani sedang menuruni tangga, terus kepleset, dan mungkin itu sebagai sebab meninggalnya Hani. Eci pun datang ke rumahnya Hani dengan suaminya, karena Hani dimakamkan di dekat pemakaman yang ada di rumah orang tuanya. Eci benar-benar masih tidak menyangka kalau Hani sahabatnya meninggal secepat itu. Dia datang ke rumahnya Hani bersama dengan suaminya, dan di rumahnya Hani terlihat ibu mertuanya. Bu Warni terlihat biasa saja, tidak sedih atau bagaimana. Di saat Eci sedang melayat ke rumahnya Hani, Eci melihat ada bayangan hitam di dalam rumahnya Hani. Bayangan hitam itu terlihat sangat besar dan berubah wujud menjadi bayangan ular. Akan tetapi Eci berusaha untuk menghiraukan bayangan hitam itu. Saat jenazahnya Hani selesai dimandikan dan disolatkan, Eci dan suaminya ikut mengantarkan jenazahnya Hani ke tempat peristirahatan untuk yang terakhir kalinya. Eci menumpahkan seluruh air matanya saat jenazahnya Hani ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Tangis semuanya pecah, hanya saja ibu mertuanya yang terlihat biasa saja. Setelah selesai acara pemakaman, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Eci dan suaminya itu tidak pulang dulu ke rumahnya. Mereka mampir terlebih dulu ke rumahnya Hani
untuk nanti malam ikut pengajian di hari pertama meninggalnya Hani. Singkat cerita, malam harinya semua tetangga dan juga Eci serta suaminya ikut pengajian. Namun anehnya ibu mertuanya Hani ini malah pergi pulang dan tidak ikut pengajian dengan alasan sedang tidak enak badan. Suaminya Hani, Beni pun tidak ikut pengajian. Alasannya besok harus kembali bekerja dan masih ada tugas yang belum diselesaikan. Acara pengajiannya berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Selesai acara pengajian, semua keluarganya Hani berkumpul dan mereka bercengkrama. Eci dan suaminya juga ikut. Mereka berencana akan menginap di rumahnya Hani. Sekitar pukul 12 malam, semuanya masih berkumpul dan asik ngobrol bersama. Sedangkan Eci juga masih duduk menonton TV bersama dengan ibunya Hani. Tiba-tiba Eci merasakan hawa dingin dan tubuhnya seketika merinding. Bulu kuduknya berdiri. Ternyata ada sosok Hani yang datang dan berdiri di belakang Eci dengan wajah yang murung, dengan kesedihan. Dia menangis dan meminta tolong kepada Eci. "Ci, tolong saya, Ci," ucapnya. Namun beberapa saat kemudian, sosok Hani ini seketika menghilang dengan sendirinya. Hanya Eci saja yang bisa melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Hani. Singkat cerita, malam mulai larut, semua sudah tertidur. Eci pun berusaha untuk tidur di depan televisi bersama dengan keluarganya yang lain. Namun, saat Eci baru saja memejamkan matanya, tiba-tiba Eci mencium bau kemenyan dan kembang yang menyeruak di hidungnya. Terdengar kembali suaranya yang Eci kenal, suaranya sahabatnya, yaitu Hani. "Tolong saya, Ci, kamu jahat," ucapnya. Eci pun merinding dan terbangun melihat ke sana kemari, namun tidak terlihat juga penampakan dari Hani ini. Dan setelah itu, suaranya langsung menghilang. Hanya saja Eci melihat ada kepulan asap dari depan televisi. Keesokan harinya, Eci dan suaminya pamit pulang ke rumah karena suaminya harus bekerja. Akhirnya Eci dan suaminya ini pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, Eci masih saja diganggu oleh sosok Hani di rumahnya. Saat Eci sedang nonton televisi sendirian di rumahnya, tiba-tiba suara Hani terdengar lagi, memanggil-manggil Eci. "Ci, tolong saya, Ci." Karena Eci merasa terganggu dengan gangguan dari Hani, akhirnya Eci hari itu juga pergi ke tempatnya kakek Abah untuk meminta tolong apa yang sebenarnya terjadi. Siang itu Eci datang ke rumah kakek Abah sendirian dan tidak mengabari suaminya terlebih dahulu. Ketika di perjalanan menuju ke rumahnya kakek Abah, Eci merasakan berat sekali pada bagian punggungnya. "Assalamualaikum," ucap Eci. Yang pertama kali keluar adalah istrinya kakek Abah. "Waalaikumsalam. Neng, ada apa, Neng? Kenapa datang sini lagi?" tanya istrinya. "Kakek Abahnya ada," tanya Eci. "Ada, bentar saya panggilin dulu ya." "Silakan duduk," ucap istrinya. Ternyata kakek Abah sedang berada di sawah. Dan beberapa saat kemudian, kakek Abah datang menghampiri Eci. Neng, kenapa, Neng?" tanya kakek Abah. "Itu di belakang kamu ada yang ngikutin," kata kakek. "Pantesan, Kek, rasanya terasa berat sekali," ucap Eci. "Kenapa ya, Kek? Sahabat saya ini setiap hari setelah meninggal dunia terus menghantui saya dan minta tolong sama saya," jelas Eci. "Dia itu sudah menjadi tumbal pesugihan mertuanya sendiri. Karena kamu tidak jadi ditumbalkan, akhirnya siluman ular itu meminta menantunya yang dijadikan istrinya," ucap kakek. "Astagfirullah. Terus bagaimana ini, Kek?" tanya Eci. "Arwahnya masih penasaran dan sahabatmu itu meminta tolong sama kamu," ucap kakek. "Minta tolong apa, Kek? Saya tidak tahu," jawab Eci. "Besok kita pergi saja ke rumah orang tuanya sahabatmu.
dan izin untuk membongkar makamnya. Singkat cerita, hari berikutnya Eci dan kakek Abah pergi ke rumahnya kedua orang tuanya Hani. Dan kakek Abahnya menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah terjadi. Kakek Abah juga memberitahu soal Bu Warni yang melakukan pesugihan siluman ular. Kedua orang tuanya pun terkejut setelah mendengar apa yang diucapkan oleh kakek Abah. Sebenarnya, kedua orang tua Hani tidak terima, akan tetapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi dan tidak bisa kembali seperti semula. Akhirnya kedua orang tuanya Hani pun mengizinkan kakek untuk menggali kembali makamnya Hani. Mereka semua pergi ke makam, dan kakek Abah sendiri yang menggali dan dibantu oleh bapaknya Hani. Ketika makamnya dibuka, ternyata kosong makamnya. Tidak ada jenazahnya Hani. Astagfirullah, lalu kemana jenazahnya Hani? Kata kakek Abah, jenazahnya Hani itu diambil oleh ibu mertuanya dan dimakamkan di belakang rumahnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa makamnya Hani ini kosong, tidak ada isinya, mereka semua mendatangi ke rumah mertuanya. Dan saat sampai di rumah mertuanya Hani ini, betapa terkejutnya mereka melihat Bu Warni terjatuh dari tangga dan ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya Eci menghubungi Benny, anaknya, untuk datang ke rumah karena ibunya sudah meninggal dunia. Tragisnya, meninggalnya Bu Warni ini dengan mata yang melotot dan bola matanya terlihat putih semua, serta lidahnya yang menjulur keluar seperti ular. Akhirnya hari itu juga jenazahnya Bu Warni langsung dimakamkan dan jenazahnya Hani dipindahkan kembali ke makam sebelumnya. Serta kakek Abah ini mendoakan Hani dan mengembalikan Hani ke alamnya. Sekarang Bu Warni sudah tidak memiliki ikatan perjanjian lagi dengan sosok siluman ular itu. Maka dari itu, Bu Warni sendirilah yang dijadikan tumbal terakhirnya. Singkat cerita, Eci sudah tidak diganggu dan didatangi lagi oleh sosok Hani. Betapa kasihannya dengan Benny. Setelah kepergian ibunya itu, Benny dipecat dari pekerjaannya dan hartanya dengan perlahan-lahan mulai habis tak tersisa. Dan sekarang Benny meninggalkan rumahnya yang mewah itu. Dia sekarang hidup sederhana dan ngekos dengan uang yang masih tersisa. Untuk menyambung hidupnya, Benny bekerja serabutan apa yang ada. Ayahnya Benny sudah meninggal sejak lama. Benny juga sempat datang ke rumah orang tuanya Hani untuk meminta maaf atas kesalahannya dan kesalahan ibunya terhadap Hani. Dengan berat hati, kedua orang tuanya Hani memaafkan Benny. Ternyata bayi-bayinya Hani itu juga sudah dijadikan tumbal pesugihan siluman ular oleh Bu Warni. Untungnya Eci selamat dan tidak dijadikan tumbal pesugihan oleh mertuanya Hani itu. Dan Eci sangat bersyukur dipertemukan dengan kakek Abah yang sudah menolongnya saat itu. Mungkin kalau tidak ada kakek Abah yang datang menghampiri Eci dan membantu Eci, mungkin Eci sudah meninggal dunia, sedangkan Hani pasti masih selamat. Setiap sebulan sekali, Eci dan suaminya datang ke makamnya Hani untuk mendoakan dan berziarah ke makamnya. Sehabis sholat juga, Eci selalu mengirimkan doa untuk Hani setiap harinya. Akan tetapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Sekian dari cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari perbuatan yang musyrik. Karena tipu daya jin itu memang nyata adanya.